Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok 5 SIB akan mempresentasikan chapter 2, yaitu Global E-Business and Collaboration. Next. Ini adalah anggota-anggota dari kelompok 5. Next saja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bisnis proses. Bisnis proses sendiri ini adalah kumpulan informasi dan pengetahuan yang saling berkesinambungan. Kemudian juga merupakan kumpulan informasi yang menentukan bagaimana bisnis tertentu dilakukan dan dapat juga terkait dengan area fungsional atau lintas fungsi. Kemudian bisnis proses dapat disimpulkan yaitu kumpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan output yang mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. Kemudian ini ada contoh proses bisnis fungsional. Yang pertama di bidang manufacturing dan production, yaitu merakit produk terkait. Kemudian di bidang sales dan marketing itu mengidentifikasi konsumen. Kemudian di bagian finance dan accounting, merancang laporan keuangan. Dan di bagian human resource itu merekrut pegawai atau karyawan. Next. Kemudian ini ada the order fulfillment process. Nah, secara sederhana, order fulfillment didefinisikan sebagai proses penerimaan order dari pelanggan sampai pengiriman produk ke alamat yang diinginkan customer. Dalam transaksi e-dagang, order fulfillment ini sering disebut sebagai back office operations. Kemudian ini ada beberapa prosesnya yang menyangkut sales, accounting, dan manufacturing and production. Yang pertama itu, customer melakukan order dan membayar atas ordernya. Yang kedua, verifikasi pembayaran oleh penjual jika diperlukan. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan stok dan memberikan notifikasi ke customer. Kemudian yang keempat, menentukan apakah inventory sebaiknya harus diisi kembali atau apakah diperlukan produksi tambahan untuk mengganti pengurangan stok karena pemenuhan order. Selanjutnya, yang kelima, menentukan lokasi warehouse di mana order tersebut akan dipenuhi, atau menginformasikan proses pemenuhan order ke warehouse dan fulfillment center. Selanjutnya, yang keenam, pengambilan order di lokasi penyimpanan dan pengepakan atau pick pack. Selanjutnya, pengiriman barang ke customer dan penerimaan barang oleh customer. Dan yang terakhir, ada penjual mengelola barang return jika diperlukan. Selanjutnya, informasi teknologi mempengaruhi bisnis proses, yaitu ada meningkatkan efisiensi proses yang ada dan mengaktifkan proses yang sepenuhnya baru. Dalam meningkatkan efisiensi proses yang ada, yaitu ada mengotomisasi langkah-langkah yang manual, dan untuk mengaktifkan proses yang sepenuhnya baru, yaitu mengubah arus informasi, mengganti anak tangga berurutan dengan anak paralel, menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan, dan mendukung model bisnis baru. Jadi sistem informasi ini mengotomisasikan bagian dari proses bisnis dan mereka dapat membantu organisasi untuk mendesain ulang dan mempersingkat proses. Lalu selanjutnya information system for different management groups. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Fungsinya yang pertama itu untuk melayani manajer dan staf operasional, lalu memungkinkan manajer untuk memantau status operasi dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Yang ketiga, melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya seperti entry pesanan penjualan, penggajian, dan pengiriman. Lalu yang terakhir, melayani tujuan yang telah ditentukan, terstruktur, dan pengambilan keputusan. Lalu ini ada tabel payroll TPS. TPS sendiri yaitu Transaction Processing System, yaitu proses yang mengacu pada transaksi pertukaran barang atau jasa. Dalam tabel ini
yaitu payroll system atau pembayaran gaji. Next. Lalu yang kedua, sistem untuk intelligent business. Gunanya itu data dan perangkat lunak untuk mengatur dan menganalisis data. Yang kedua, digunakan untuk membantu manajer dan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada sistem manajemen informasi. Keempat, ada sistem pendukung keputusan. Yang kelima, ada sistem pendukung eksekutif. Selanjutnya, manajemen information system. Yang pertama itu melayani manajemen menengah. Melayani manajemen menengah itu contohnya kayak memberikan keputusan dari manajer. Selanjutnya yang kedua, memberikan laporan tentang kinerja perusahaan saat ini yang diambil berdasarkan data dari TPS. Yang ketiga, memberikan jawaban atas pertanyaan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menjawabnya. Keempat, biasanya mempunyai kemampuan analitik yang kecil. Ya, ini merupakan tabel how MES system obtain their data from the organization TPS. Jadi sebelum berbentuk management information system, ada yang namanya MES files yang isinya ada sales data, unit, product cost data, product change data, sama expense data. Lalu setelah terbentuk menjadi satu, jadilah MES atau Management Information System, yaitu suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MES sendiri dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya Transaction Processing System atau TPS. MES sendiri menyajikan informasi yang detail, rangkuman informasi, dan informasi yang terpilih. Setelah jadi dalam bentuk reports, hasilnya akan dilanjutkan oleh manajer untuk diolah sebagai bahan pengambilan keputusan. Next. Why are system for collaboration and social business so important? Next. Jadi kolaborasi adalah bekerjasama dengan orang lain di dalam maupun di luar organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolaborasi sendiri menjadi sangat penting karena kolaborasi sudah umum diaplikasikan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Lantas, kenapa kolaborasi dan kerjasama itu sendiri penting bagi perusahaan? Pertama, karena adanya tuntutan inovasi. Jadi tuntutan inovasi di sini adalah tuntutan inovasi konsumen terhadap perusahaan. Yang kedua, perubahan struktur di dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang terakhir, memperluas jaringan atau cakupan bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Lalu selanjutnya ada social business. Banyak perusahaan yang menerapkan social business dalam perusahaan mereka. Hal tersebut dilakukan guna memperdalam dan meningkatkan interaksi internal perusahaan, seperti karyawan, kerja tim, dan lain-lain, maupun eksternal perusahaan seperti pemasok, distributor, dan lain-lain. Ada beberapa poin penting yang dapat ditingkatkan melalui interaksi dengan social business, yaitu 1. Produktivitas, 2. Kualitas, 3. Pelayanan customer, dan 4. Profitabilitas. Ini ada tools dan teknologi untuk kolaborasi dan social business. Email dan instant messaging, Wikis, virtual meeting system, layanan Google, dan Lotus Notes. Lalu selanjutnya mengenai peran dari informasi sistem. Yang pertama yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan
informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer untuk mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Lalu peran yang kedua yaitu mendukung keunggulan strategis. Di sini sistem informasi membantu untuk hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan. Yang pertama ada perencanaan, lalu lanjutkan dengan analisis dan adanya perancangan. Sistem informasi manajemen dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan juga membangun sumber-sumber informasi strategis. Kemudian selanjutnya ada mendukung operasi bisnis, di mana peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, kemudian mengontrol proses industrial, mendukung komunikasi dan produktif kantor secara efisien, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Sistem informasi operasi sendiri secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan produksi. Kemudian di sini ada contoh perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen, yaitu salah satu perusahaan taksi di Indonesia yaitu Bluebird. Di mana Bluebird ini merupakan contoh perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Armadanya tersebar hampir di seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bluebird ini memang berusaha untuk memanfaatkan teknologi. Bluebird pertama kali mengimplementasikan teknologi menggunakan sistem komunikasi radio serta penggunaan argometer yang ketat untuk seluruh armada. Bluebird juga sudah menggunakan teknologi GPS untuk melacak posisi seluruh armada untuk sarana komunikasi antara armada taksi dengan call center. Selanjutnya adalah bagaimana sistem informasi manajemen membantu karir kita. Next. Yang pertama, membantu perusahaan. Manajemen Information System dapat membantu perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja kepada seluruh departemen di perusahaan supaya lebih terkoordinasi. Dan yang kedua yaitu menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Di sini contoh dalam bidang e-business and collaboration yaitu perusahaan Comprehensive Insurance di USA. Perusahaan tersebut menyediakan produk berupa asuransi kecelakaan, kecacatan, kesehatan, dan lainnya. Perusahaan ini menawarkan asuransi tambahan untuk melengkapi program tunjangan yang sudah diberikan. Mempertahankan tenaga kerja lapangan dan staf perusahaan lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Perusahaan ini dikenal karena berinvestasi pada karyawannya serta mengembangkan karir karyawannya. Next. Dan yang kedua adalah position description. Dalam hal e-business and collaboration, position description yang dibahas adalah sales support specialist yang memberikan dukungan sistem, administrasi, dan manajemen data secara keseluruhan kepada organisasi penjualan nasional untuk divisi perusahaan yang memasarkan ke bisnis kecil. Tanggung jawab pekerjaannya meliputi yang pertama, administrasi harian dan manajemen hubungan dengan pelanggan perusahaan, termasuk mengelola pengaturan pengguna, mengelola profil dan peran pengguna, serta memvalidasi data yang dikirim oleh pengguna atau pelanggan. Yang kedua yaitu membantu pengelolaan data dan memberikan pelatihan sistem serta dukungan berkelanjutan di lapangan. Yang ketiga adalah menyiapkan rekap data atau laporan rutinitas penjualan mingguan, bulanan, serta triwulan, dan juga laporan indikator kinerja utama untuk manajemen penjualan. Yang keempat adalah mempersiapkan laporan komisi agen dan membuat laporan baru sesuai dengan permintaan. Contohnya adalah laporan pengeluaran mendadak terkait penjualan.
Dan yang terakhir adalah mendukung berbagai proyek yang berkaitan dengan lisensi agen serta kompensasi agen. Yang selanjutnya itu ada job requirements. Dalam hal pemenuhan persyaratan pekerjaan atau job requirements, global e-business dan collaboration dapat membantu untuk posisi sales support specialist. Membantu itu dalam hal untuk kemampuan yang unggul dalam bidang pengoperasian Excel serta pengetahuan tentang data manajemen, kemudian ada kemampuan dalam pelayanan pelanggan yang tinggi, kemampuan dalam analisis, berpikir kritis, dan skill komunikasi, kemudian ada mampu untuk bekerja multitasking dalam lingkungan yang bergerak cepat, dan yang terakhir memiliki gelar sarjana atau pengalaman secara 2 tahun. Next. Yang selanjutnya itu ada interview question, membantu memberikan pertanyaan interview kepada calon pekerja. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu ada 5 pertanyaan, yaitu apa yang Anda ketahui tentang customer relationship management, kemudian apa yang akan Anda ketahui tentang data management, kemudian ceritakan kemampuan Anda dalam hal menggunakan Excel dan apa permasalahan yang dapat Anda pecahkan dengan Excel. Yang keempat, apakah Anda pernah bekerja di pelayanan konsumen? Apa yang Anda kerjakan di sana? Dan yang terakhir, bisakah Anda memberikan contoh mengenai permasalahan dalam pelayanan pelanggan yang pernah Anda hadapi? Serta bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Next. Yang terakhir itu ada outer tips. Tips dari penulis yang disajikan untuk membantu dalam pencarian pekerjaan sebagai sales support specialist. Pertama, menggunakan web dan situs profesional network seperti LinkedIn untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan, produk, dan layanan dalam perusahaan, serta cara perusahaan beroperasi. Kemudian yang kedua ada pelajari tentang cara setup profile pengguna dan peran serta cara memvalidasi data. Untuk yang terakhir, tentang bagaimana skill dalam pengoperasian Excel. Tunjukkan kemampuan tentang mau berusaha dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan Excel dengan tujuan memenuhi tugas pekerjaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.